Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Dimas harap kalian selalu sehat, selalu menjaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dari kerumunan. Sekali lagi Pak Dimas ingatkan bahwa masih memasuki musim penghujan, kalian jangan hujan-hujanan. Kalian boleh tetap bermain tapi jangan lama-lama. Kalian kalau sudah mendung, cuaca sudah terlihat tidak cerah, segera pulang ke rumah, jangan sampai kalian hujan-hujanan di jalan agar kalian tidak terkena penyakit. Hari ini kita akan belajar mengenai surat undangan resmi memperingati kemerdekaan. Sebelum memasuki pembelajaran, kita lihat video dulu. Enggak tadi. Oke terus. Ambil posisi. Saya lebih baik berbeda ini. Aisan ini. Siap. Ya. Oke. Ya, go. Go. Let's go. Wow. Go. Oh, Anda bisa, Anda layak, tenang aja goyang, Anda layak, Anda bisa, Anda bisa. Sayang, bisa meraih amplop ya. Go. Sebenarnya teman, bisa. 2, 3, go. Tenang. Lanjut, berikutnya di bawah rumput ada Bapak Dani. Nah, Pak Dani. Oke, Pak Dani, silakan Pak Dani. Oke, Pak Dani akan mencoba keberuntungan. Ini siapa yang berhak mendapatkan Rp150.000? Ada Rp100.000 dan ada Rp50.000. Kita mencoba ada t-shirt dan berbagai macam souvenir yang sangat luar biasa. Baik, iya, Tenang. Oke, kesimpangan. Sayang sekali. Kalian baru saja menyaksikan video lomba 17 Agustus, yaitu lomba menaiki sepeda di jalan atau di papan yang bawahnya ada air. Dan video tadi, lomba tadi itu sangat lucu ya, karena belum ada orang yang berhasil sampai ke seberang papan itu tadi, ke jalan yang harus dilalui oleh para peserta. Dan beberapa dari peserta itu masih tercebur ke air. Berdasarkan video tadi, coba kalian ingat-ingat lagi kegiatan apa yang ada di daerahmu dalam memperingati kemerdekaan. Pasti ada kegiatan-kegiatan yang menarik, seru, dan menyenangkan dalam memperingati kemerdekaan. Kemudian, mengapa kegiatan tersebut dilakukan? Yang ketiga, siapa saja peserta dalam kegiatan itu? Coba kalian tuliskan satu kegiatan saja di daerahmu. Kegiatan apa yang menarik, yang menurut kalian menarik, seru, dan menyenangkan dalam memperingati kemerdekaan. Kemudian, tujuannya kegiatan tersebut dilakukan apa, dan peserta siapa saja yang boleh mengikuti kegiatan itu. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, itu ada 6. Yang pertama, kalian akan merinci bagian surat undangan resmi. Yang kedua, membuat contoh surat undangan resmi. Yang ketiga, menganalisis persamaan kegiatan kemerdekaan. Keempat, menganalisis faktor pembangunan. Kelima, membuktikan pengaruh kelar pada percobaan menyublim. Dan yang terakhir, membuat laporan pengamatan percobaan menyublim.
Tahukah kamu apa itu surat undangan? Apa itu surat undangan? Surat undangan yaitu surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, surat undangan itu yang berarti mengundang atau meminta seseorang untuk bersedia hadir pada suatu atau acara kegiatan yang telah ditentukan. Bagaimana membuat surat undangan itu? Kalimatnya yang harus digunakan bagaimana? Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Singkat itu tidak panjang-panjang, ringkas, padat dan jelas, yaitu kegiatannya apa disebutkan, hari dan tempatnya juga disebutkan, kepada siapa undangan itu dituju, itu harus jelas. Dan yang paling penting adalah surat itu yang membuat siapa itu yang paling penting, harus jelas. Kemudian tujuannya untuk apa? Membuat kalimat yang singkat, padat, dan jelas, tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Jadi sekali membaca, orang itu sudah paham isi surat undangannya itu apa. Tidak perlu ribet, wah ini membingungkan, tidak. Tapi sudah jelas harinya kapan, tanggal berapa, waktunya jam berapa, tempatnya di mana, oleh siapa yang membuat surat undangan itu sudah jelas. Nah, apa saja jenis surat undangan itu? Ada 3. Yang pertama, undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan untuk kepentingan perorangan. Itu tadi adalah jenis surat undangan. Ada undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Apa saja contohnya? Kita lihat contoh jenis surat undangan. Untuk undangan resmi ada undangan pertemuan dari sekolah, wali kota, polisian, kemudian dari kesehatan misalnya puskesmas, kemudian dinas kependudukan misalnya untuk sensus penduduk, dan lain-lain, masih banyak lagi. Biasanya isi surat itu untuk pertemuan sosialisasi atau memberitahukan hal yang penting. Misalnya sekolah, undangan untuk pengambilan rapot, kemudian sosialisasi akan diadakannya tes akhir semester, kemudian ada undangan untuk piknik, kalian dan orang tua kalian boleh mengikuti kegiatan piknik yang diadakan oleh sekolahan. Kemudian misalnya dari wali kota, misalnya di kota Salatiga akan mengikuti lomba kebersihan tingkat Jawa Tengah, maka untuk warga Salatiga diminta hadir wali kota dalam hal sosialisasi mengenai lomba kebersihan yang akan diikuti oleh kota Salatiga. Jadi warganya disosialisasikan untuk berpartisipasi dalam lomba kebersihan tingkat provinsi. Kemudian dari kepolisian, misalnya sering terjadi kejahatan seperti begal, perampokan, pencurian. Dari kepala kepolisian, maka kepolisian mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakatnya agar selalu berhati-hati pada malam hari terutama, karena kejahatan yang sering terjadi pada malam hari. Itu sosialisasi dari kepolisian untuk memberitahukan selalu berhati-hati agar terhindar dari kejahatan. Kemudian undangan setengah resmi, ada rapat keluarga, syukuran, rapat RT, rapat pemuda. Rapat keluarga misalnya kalian punya keluarga besar yang sangat banyak dalam anggota itu, kemudian ingin mengadakan sebuah pertemuan. Pertemuannya misal untuk
Lebaran besok itu mau kumpul di tempatnya siapa, kemudian ada acara apa. Nah, dari situ kita bisa membuat undangan untuk menghadiri rapat keluarga. Kemudian syukuran. Syukuran itu misalnya syukuran anaknya Pak Tono, tetangga kalian misalnya. Itu ada syukuran kelahiran anak pertamanya. Kemudian meminta warganya untuk hadir dalam memperingati atau merayakan kelahiran anak pertamanya Pak Tono. Rapat RT, rapat pemuda sama, rapat RT biasa dihadiri oleh orang tua kalian. Ada sosialisasi, misalnya 17 Agustus mau mengadakan acara apa, kemudian apa yang Pak RT ingin sampaikan, ada hal-hal penting apa di rapat RT biasanya akan disampaikan. Kemudian rapat pemuda, misalnya pemuda remaja Masjid dan pemuda Karang Taruna. Kalau masjid biasanya untuk mempersiapkan bulan puasa ingin mengadakan kegiatan apa. Kemudian kalau Karang Taruna bisa membuat sebuah acara yaitu kegiatan bersih-bersih di kampung yang dilakukan oleh para remaja. Kemudian undangan tidak resmi seperti undangan pernikahan, ulang tahun, pesta, dan lain-lain. Pernikahan misalnya orang tua kalian menghadiri sebuah pernikahan, nah itu pasti ada undangannya. Undangan itu sifatnya tidak resmi. Kemudian ulang tahun, misalnya kalian besok itu mau ulang tahun yang ke-11. Nah, kalian bisa membuat undangan agar teman-temannya hadir untuk merayakan ulang tahunmu yang ke-11. Kemudian ada pesta. Pesta ini sangat banyak, ada pesta kalian kenaikan kelas, atau menang lomba, atau menangkan suatu hadiah, kalian boleh mengadakan pesta. Sekarang kalian amati contoh surat undangan resmi di samping. Kita lihat undangan ini dibuat oleh sekolahan Sekolah Dasar Negeri Gendongan 01 Salatiga. Dibuat pada tanggal 12 April 2021 di Salatiga. Ditujukan kepada orang tua atau wali murid siswa kelas 6C. Untuk isinya, sehubung dengan akan dilaksanakannya ujian akhir sekolah tingkat SD, ujian nasional tingkat SD, dan acara perpisahan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Gendongan 01, maka kami mengundang Bapak Ibu wali murid untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 19 April 2021. Waktu jam 8 pagi sampai selesai. Tempat ruang kelas 6C. Acara yang pertama membahas persiapan ujian akhir sekolah tingkat SD. Yang kedua, membahas persiapan ujian nasional tingkat SD. Yang ketiga, membahas persiapan acara perpisahan siswa-siswi kelas 6. Demikian undangan surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Mengetahui Kepala Sekolah dan Wali Kelas 6C. Setelah kalian membaca surat undangan tadi, apa isi dari surat undangan yang telah kalian baca? Isi surat undangan yang telah kalian baca itu mengenai pembahasan adanya ujian akhir sekolah tingkat SD, kemudian ujian nasional, dan perpisahan siswa-siswi kelas 6. Kapan pertemuan itu dilakukan? Pertemuan itu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2021 di ruang kelas 6C. Tugas pertama kalian adalah merinci bagian-bagian surat undangan resmi. Setelah kalian membaca contoh surat undangan resmi tadi, coba kalian merinci bagian-bagian surat undangan. Ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 bagian. Kalian diminta untuk merinci. Yang pertama ini disebut apa, kedua, ketiga, keempat, 5,
sampai 8 ini bagian-bagiannya apa, kalian coba rinci dan sebutkan. Itu adalah tugas pertama kalian, merinci bagian-bagian surat. Setelah kalian berhasil merinci bagian-bagian surat undangan resmi, kalian membuat contoh surat undangan resmi dari sekolah dengan tema bebas. Misal ada pertemuan, bebas pertemuannya mau disebutkan apa, atau sosialisasi, kemudian misalnya dilaksanakan ujian akhir sekolah, atau ada lomba bersama, dan lain-lain. Kalian bebas, itu tugas kedua kalian, membuat surat undangan resmi dari sekolah yang dikeluarkan oleh sekolah. Ternyata salah satu bentuk surat undangan yaitu mengundang masyarakat menghadiri acara memperingati kemerdekaan 17 Agustus. Kegiatan memperingati kemerdekaan biasanya adalah mengikuti perlombaan. Ada juga perlombaan, misalnya lomba memakan kerupuk, kemudian lomba memasukkan pensil ke dalam botol, atau membawa kelereng yang di atas sendok. Itu adalah beberapa lomba-lomba memperingati kemerdekaan yang biasanya dilakukan sebelum 17 Agustus. Pak Dimas ada video beberapa contoh lomba perlombaan dalam memperingati 17 Agustus. Lintasan 2 Kabupaten Karawang dan lintasan 3 Damkar Purwakarta. Inilah semifinal pertama. Siapa yang masuk akan babak final pertama? Pokoknya nomor 3 2. Satu, dua. Siap ya. Siap ya. Siap. Satu, dua. Ya, yang satunya ada. Kalau tidak ada, ya. Siap. Ya. Satu. Dua. Terus. Ya. Untuk SMA Negeri 1 Trenggalek. Siap. Ya. Ayo. Semua. Iya. Harus mencari. Kita buah lah pokoknya. Coba harus senang. Ini yang satu bis. Ya, tinggal 3. Ayo. Iya, boleh ya.
cepat boleh seragam. Sing burung. Kalian telah menyaksikan beberapa contoh video perlombaan 17 Agustus. Ada dayung perahu, kemudian tarik tambang, dan bagia. Ini adalah contoh dari gambar itu. Video itu ada gambar dayung perahu, kemudian lomba bagia, dan terakhir tarik tambang. Di video pertama tadi, pada saat lomba dayung perahu, ada beberapa anggota yang saling bekerja sama dengan mendayung bersama-sama agar sampai ke garis finish lebih awal. Kemudian ada lomba bagia, yaitu lomba yang terdiri dari beberapa anggota, 3-5 anggota. Kemudian mereka melangkah dengan menggunakan bagia secara bersama-sama. Seperti mirip lomba lari, mereka harus melangkah dengan cepat dan secara bersamaan. Yang terakhir ada lomba tarik tambang, yaitu lomba menarik tali yang di tengahnya diberi batas bagi kelompok mana yang lebih kuat atau lebih mundur dari garis yang telah ditentukan, dialah yang kelompok yang paling menang. Dari video tadi dan gambar-gambar kegiatan memperingati kemerdekaan, coba kalian cari 3 persamaan kegiatan tersebut. Pastinya di lomba yang tadi ada persamaan-persamaan yang bisa kalian ambil, bisa kalian simpulkan. Kalian cukup cari 3 persamaan kegiatan dalam memperingati lomba kemerdekaan. Setelah kemerdekaan terjadi, pemerintah negara Indonesia hingga saat ini melakukan banyak pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan itu masih banyak terjadi dan sampai saat ini masih ada yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Apa saja pembangunan setelah kemerdekaan yang dilakukan negara Indonesia? Yang pertama, pembuatan jalan tol. Jalan tol ini berfungsi sebagai jalur untuk kendaraan roda 4 seperti mobil, bis, dan truk. Tujuannya adalah sebagai jalur yang bisa mempercepat tujuan kalian dan sebagai jalur khusus agar terhindar kemacetan di jalan raya. Jadi jalan tol ini sebagai pemisah antara kendaraan roda 2 dan roda 4 atau lebih. Jadi untuk roda 4 seperti mobil diberikan jalur khusus, yaitu jalur tol yang bertujuan agar kalian akan lebih cepat sampai jika melalui jalur tol ini. Yang kedua adalah jembatan. Jembatan ini fungsinya adalah menghubungkan dua daerah atau dua pulau yang terpisah oleh laut, sungai, atau danau. Selain sebagai penghubung, juga sebagai penyalur distribusi barang agar lebih cepat sampai ke daerah yang dituju. Kemudian ada pasar tradisional. Dibuatnya pasar tradisional ini supaya lebih rapi, lebih nyaman, lebih bersih, sehingga para pedagang yang ada di pasar tradisional ini diberikan tempat yang khusus dan agar mudah dicari saat kita ingin belanja di pasar tradisional. Kemudian yang terakhir ada sekolah. Di beberapa daerah yang sekolahnya masih terlihat rapuh, sampai saat ini sudah diperbaiki sehingga
Anak-anak yang ingin bersekolah akan lebih nyaman, lebih santai, dan bisa menikmati pembelajaran. Berdasarkan gambar-gambar bentuk pembangunan sarana dan prasarana, coba kalian tuliskan 2 dampak buruk jika tidak ada pembangunan di Indonesia dari segi pendidikan dan ekonomi. Misalnya, pembangunan ini tidak terjadi seperti jalan tol, jembatan, kemudian sekolah, dan pasar tradisional. Coba kalian tuliskan 2 dampak buruknya jika tidak ada pembangunan itu. Dan kemudian tuliskan 2 dampak baik, dampak positif jika ada pembangunan di Indonesia dari segi pendidikan dan ekonomi. Setelah itu, kemudian kalian cari informasi mengenai faktor pendukung pembangunan nasional dan faktor penghambat pembangunan nasional. Apa yang mendukung dan mempercepat pembangunan nasional dan apa yang menghambat terjadinya pembangunan nasional. Setelah mengikuti kegiatan memperingati kemerdekaan, pasti pakaian kita terlihat kotor. Kemudian kita mencuci baju dan menyimpannya di dalam almari. Seperti tadi, menyeberangi papan dengan menggunakan sepeda, kemudian beberapa orang itu terjebur. Pasti bajunya kan kotor dan bau. Maka dari itu kita harus mencuci baju, kemudian setelah kering kita rapikan dan simpan di dalam almari. Untuk menjaga baju tetap wangi dan tidak bau apek, maka perlu diberi kapur barus agar baju kalian itu tidak bau apek dan tetap wangi. Fungsi dari kapur barus itu adalah untuk menjaga baju kalian agar tetap wangi dan tidak bau apek. Tahukah kalian bahwa kapur barus dapat menyublim, yaitu berubah bentuk menjadi semakin kecil karena berubah menjadi gas. Yang awalnya itu sebesar jempol, kemudian menciut, mengecil, berubah menjadi seperti kerikil. Nah, itu adalah salah satu bentuk menyublim. Kegiatan selanjutnya adalah kalian membuktikan pengaruh kalor dalam percobaan menyublim. Bagaimana caranya adalah pertama kita siapkan bahannya dulu. Bahan dan alatnya adalah ada kompor, kapur barus, panci, dan tutup panci. Langkah-langkah percobaannya adalah siapkan bahan dan alat, kemudian masukkan kapur barus di dalam panci. Selanjutnya letakkan panci di atas kompor dan nyalakan api sedang. Ukurannya apinya itu sedang. Setelah itu tutup panci dan amati proses yang terjadi dengan mengecek buka tutup panci itu. Jadi, kalian pertama memasukkan kapur barus ke dalam panci, kemudian letakkan panci di atas kompor. Setelah itu nyalakan api dengan ukuran api sedang. Selama proses pemanasan terjadi, coba kalian amati apakah kapur barus itu akan berubah bentuk semakin mengecil atau tidak. Setelah itu, coba cek tutup panci itu apakah ada uapnya atau tidak. Jangan lupa selama pengamatan itu kalian menuliskan dalam bentuk laporan percobaan menyublim. Setiap menitnya kalian hitung apa yang terjadi setiap menitnya, apakah terjadi perubahan bentuk dari kapur barus itu. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Kalian boleh mengumpulkannya sampai hari Minggu. Terima kasih. Sampai jumpa.